Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 kelompok 5 ingin menjelaskan tentang keton. Berikut beberapa nama anggotanya. Ada Bella, Gita, Nisa, Vita, dan Naula. Yang pertama itu ada pengertian. Keton yaitu nama lain dari alkanon. Jadi alkanon itu nama iupaknya, sedangkan keton itu nama trivialnya. Apa sih sebenarnya keton atau alkanon itu? Jadi, keton atau alkanon adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus CO. Nah, gugus CO ini juga bisa disebut dengan gugus karbonil atau juga bisa ditulis dengan RCOR, di mana R ini merupakan suatu alkil. Selanjutnya ada pengertian tata nama. Ada dua, yaitu iupat dan trivial. Yang pertama, iupat A. Menurut aturan iupat, nama senyawa keton diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhirana menjadi on. Yang B. Ditentukan rantai utama, rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang mengandung gugus karbonil. Yang kedua, trivial atau nama umum. Yang A. Ditentukan gugus-gugus alkin substituen yang mengikat gugus karbonil CO. Yang B. Ditambahkan akhiran keton setelah nama-nama substituen. Selanjutnya ada tata nama iupat dan trivial. Pertama kita yang iupat dulu ya. Nah, pertama itu kita tuh bikin kayak gininya dulu ya. Kan ini kan ada 1, 2, 3. Kan 3 itu kan propana. Karena ada onnya, jadi ininya kan 2. Jadi 2 propanon. Selanjutnya juga sama kayak tadi. Bedanya ini 1, 2, 3, 4. 4 kan butana, karena ini 2, jadi 2 butanon. Ya, sekarang yang kita trivial aja sama aja kayak tadi ya kerangkanya. Bedanya itu trivial jadi 2 dimetil keton. Selanjutnya ini juga sama, bedanya di 2 etil keton. Selanjutnya ada tata nama keton. Untuk rumus umum dari keton yaitu sama dengan aldehid, yaitu CnH2NO. Sebagai contoh, jadi di sini ada dua struktur, akan kita tentukan nama lazim dan nama iupeknya. Yang pertama, di sini di sebelah kiri gugus CO ada C yang jumlahnya 1. Maka nama alkilnya adalah metil. Sedangkan di sebelah kanannya ada C yang berjumlah 2. Maka nama alkilnya adalah etil. Jadi, etil dan metil secara abjad duluan etil. Berarti kita namakan etil metil keton. Selanjutnya kita akan mencari nama iupeknya dengan cara tentukan rantai utamanya atau rantai yang paling panjangnya terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung ke nomor gugus diikuti nama gugus dengan konsep gugus harus berada di nomor yang kecil. Berarti penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti nomor gugusnya ada di nomor 2. Karena rantainya 4, jadi namanya adalah butanon. Maka nama iupeknya adalah 2 butanon. Selanjutnya kita akan mencari nama lazim dan nama iupek yang di bawahnya. Jadi di sebelah kiri gugus C-nya ada 2. Maka namanya adalah etil. Dan di sebelah kanannya juga jumlahnya 2, yaitu etil juga. Karena namanya sama-sama etil, maka kita akan singkat menjadi dietil keton.
Setelah itu kita akan mencari nama IUPAC-nya. Sama dengan yang di atas, dengan cara tentukan rantai utamanya atau rantai yang paling panjangnya terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung ke nomor gugus, diikuti nama gugus dengan konsep gugus harus berada di nomor yang kecil. Berarti penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti gugus di sini ada di no 3. Jadi karena rantainya ada 5, jadi namanya adalah pentanon. Maka nama IUPAC-nya adalah 3 pentanon. Tata nama. Yang pertama, rantai utama terpanjang mengandung gugus akonon. Tata nama. Kita yang perhatikan yang lurus dulu. Berarti yang lurus ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang lurus ada 5. Aku hapus dulu ya. Aku lihat yang bawahnya. Ayo kita hitung yang bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita perhatikan yang terbanyaknya adalah yang belok ya. Berarti ambil yang 6 cabang itu. Yang nomor 2, cabang. Cabang kita berada di nomor berapa? 4 kan? Berarti 4 metil. Berarti situ disebut adalah 4 saja. 4 CH3. Nomor 3, no gugus karbonil terdapat 0 sekecil-kecilnya. Berarti nomor 2 yaitu C rangkap 2O. Perhatikan nomor 4. No cabang, nama cabang dan rantai utama. Berarti no cabang adalah itu. Berarti 4 metil. Terusnya habis itu metil, kita akan perhatikan yang nomor 2. 2 apa? Berarti 2 heksanon. Kenapa heksanon? Karena di situ terdapat 6 cabang. Kita ambil yang terbanyaknya adalah 6 cabang. Selanjutnya ada isomer. Isomer ialah molekul-molekul dengan rumus kimia. Rumus molekul sama tapi strukturnya beda atau tidak sama. Untuk isomer posisi pada keton, kita menggunakan rumus C5H10O. Sama-sama C5H10O ternyata tuh bisa menjadi 2 jenis keton yang berbeda. Nomornya dari kiri supaya C-nya kecil. Untuk yang pertama itu namanya adalah 2 pentanon. Yang kedua sama aja dari kanan maupun dari kirinya. Untuk namanya 3 pentanon. Yang membedakan 2 keton ini adalah posisi gugus karbonilnya atau posisi CO-nya. Ini disebut isomer posisi. Yang isomer fungsi adalah senyawa yang memiliki 2 molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Ini salah satu contohnya C3H6O. Bisa merupakan aldehid, bisa merupakan keton. Yang pertama itu bisa sebagai aldehid. Kemudian kita beri nama yang atas ini gugusnya aldehid, namanya adalah propanal. Yang kedua sebagai keton. Yang bawah ini gugusnya adalah karbonil sehingga namanya adalah propanon. Jadi kesimpulannya sama-sama menggunakan rumus molekulnya C3H6O, tapi yang satu adalah propanal, yang satu adalah propanon. Seperti ini disebut dengan isomer fungsi. Jadi jelas bedanya ya. Kalau isomer posisi, dua-duanya adalah keton, hanya beda letak gugus fungsi CO-nya. Kalau isomer fungsi itu dua-duanya bukan keton, satu keton, satu aldehid. Selanjutnya reaksi keton. Bisa kita lihat keton ini bisa bereaksi dengan beberapa unsur. Dan sekarang kita lihat untuk bagian reaksi diisi hidrogen. Reaksi diisi hidrogen di sini
disebut juga dengan reaksi reduksi. Reaksi adisi hidrogen dari keton di sini dia akan menghasilkan kelompok senyawa alkohol sekunder. Dan kita lihat persamaan umumnya. Lihat persamaan umumnya, atom hidrogen salah satunya akan bergabung dengan oksigen. Jadi oksigen bergabung dengan hidrogen. Yang ini. Kemudian ikatan tangkapnya putus dan satu laginya hidrogen akan masuk ke karbon sehingga akan kita dapatkan persamaan yang baru. Jadi ini O dan ini H. Ini H sudah masuk satu tadi ya. Jadi OH. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat contoh soal latihannya. Contoh reaksinya, coba reaksikan antara etil metil keton dengan gas H2. Hasil persamaan reaksinya akan menghasilkan alkohol primer. Jadi hidrogen ini salah satunya akan masuk ke O. Kemudian ikatan tangkapnya putus dan satu hidrogen laginya akan masuk ke C. Maka kita akan dapatkan hasilkan yang baru bentuk suatu senyawa alkohol primer. Jadi hasilnya CH alkohol sekunder ya, CH3, kemudian CH2, kemudian C ikatannya tunggal ya, jadi OH, ini jadi CH, dan satu lagi CH3. Ini termasuk alkohol sekunder. Kenapa disebut alkohol sekunder? Karena OH hanya terikat pada CH alkohol sekunder. Kemudian reaksi yang pertama, reaksi pembuatan keton ini dapat dilakukan dengan cara mengoksidasi alkohol sekunder. Jadi reaksi pembuatan keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Kita lihat persamaan umumnya. Kita ambil contoh alkohol sekunder. Alkohol sekunder kita lambangkan R saja. Untuk bagian C nya jadi CH, OH, dan R aksen. Misalkan seperti ini, jika dioksidasi akan menghasilkan kelompok senyawa keton, jadi hasilnya adalah R aksen dan H2O. Persamaan umumnya kita ambil contoh, misalkan yang akan kita oksidasi adalah alkohol sekunder. Ketika dua butanol akan kita oksidasi menghasilkan kelompok senyawa keton. Jadi hasilnya 2 butanol CH3, CH2, CH3, dan H2O. Senyawa ini dinamakan dengan 2 butanol atau kelompok senyawa keton. Ini cara pembuatan senyawa keton. Reaksi yang ketiga, untuk senyawa keton bisa mengadisi kelompok senyawa HCl, umumnya coret-coretan. Hidrogen akan masuk bergabung dengan oksigen, yaitu ini. Kemudian ikatan masuk dengan oksigen membentuk gugus fungsi OH. Jadi hidrogen masuk ke oksigen, kemudian ikatan Cn nya akan masuk ke bawah C, sehingga kita dapatkan senyawa yang baru, yaitu R, C, di bawahnya ada Cn dan R aksen. Lebih jelas sekarang coba kita lihat contoh soal CH3, CH2, CH3. Maka hidrogen akan bergabung dengan oksigen membentuk OH. Rangkapnya putus. Ini OH.
dan CN akan bergabung dengan C. Ini. Nah, hasilnya yang akan kita dapatkan adalah CH3, CH2, kemudian C rangkapnya nggak ada rangkap lagi, jadi tunggal, jadi OH yang ini di atas. Ini CN bawahnya dan CH3. Inilah beberapa reaksi yang terjadi pada keton.